Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Yeti Ursel Bercerita. Kali ini kita akan membahas soal-soal persiapan PAS semester ganjil bagi kelas 7. Kita mulai dengan soal yang pertama. Untuk menjawab soal-soal yang berupa pilihan ganda dan di situ ada stimulus berupa teks. Langsung saja kalian baca kalimat perintah atau pertanyaan yang menuntut jawaban. Pada soal ini kalimat dimaksud adalah berdasarkan struktur dan isinya, teks tersebut merupakan teks. Teks ini berisi pemaparan tentang gerak-gerik 4 orang penari di atas pentas mulai masuk hingga keluar panggung. Objek digambarkan secara terperinci berdasarkan indera penglihatan. Dan ini merupakan ciri dari teks deskripsi. Jadi jawaban soal ini adalah B. Berikutnya, bacalah teks deskripsi di bawah ini. Pohon mangga di belakang rumah kakek sedang berbuah lebat. Umur pohon mangga itu sudah cukup tua. Kata ayah, kakek yang menanamnya ketika ayah berusia 10 tahun. Teks tersebut merupakan bagian. Untuk menjawab ini, kita harus mengetahui struktur teks deskripsi, yaitu terdiri dari identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Berdasarkan cirinya, maka teks di atas merupakan bagian identifikasi karena baru memperkenalkan objek, yaitu pohon mangga. Mari kita lanjutkan. Untuk soal seperti ini, kalian harus langsung menuju pertanyaan yang menuntut jawaban. Pertanyaannya adalah pernyataan yang sesuai dengan isi teks di atas adalah. Untuk menjawab soal ini, kalian harus membaca teks deskripsi di atas. Kemudian carilah kalimat-kalimat jawaban di antara A, B, C, D yang isinya sama dengan isi teks deskripsi tersebut. A. Pantai Carita hanya indah di sore hari. Ini tentu tidak sesuai. B. Pantai Carita memiliki pantai berwarna jingga. Ini juga tidak tepat. C. Pantai Carita sangat memesona. D. Banyak perahu tertambat di pantai Carita. Nah, kalimat yang sesuai adalah kalimat C. Berikutnya, di antara kalimat-kalimat berikut yang memiliki ciri deskripsi adalah A. Sepeda berfungsi sebagai alat transportasi juga sebagai alat olahraga. B. Buah mangga harum manis memiliki wangi yang khas yang berbeda dengan mangga lainnya. C. Setiap lokasi di Pantai Carita pasti berbayar. Hal ini sering dikeluhkan oleh para pelancong yang datang. D. Sepedaku berwarna biru dan dilengkapi dengan keranjang tempat meletakkan barang-barang bawaan. Di antara 4 kalimat tersebut, yang memberikan gambaran tentang suatu objek melalui kesan indera, yaitu kalimat D. Ciri lainnya pada kalimat D yang diperinci adalah objek khusus, yaitu sepedaku, bukan sepeda yang lain. Mari kita lanjutkan. Setiap lokasi di Pantai Carita berbayar.
Bila pengunjung akan berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya, walau hanya berjarak beberapa ratus meter saja, harus membeli tiket masuk lagi. Hal ini sering dikeluhkan oleh para pelancong yang datang. Kata pelancong pada teks di atas dapat diganti dengan kata kecuali. A. Wisatawan, B. Pengunjung, C. Pendatang, D. Turis. Nah, pelancong adalah orang yang datang untuk berwisata. Maka yang tidak tepat di antara 4 jawaban tersebut adalah pendatang. Selanjutnya, teknik pengembangan paragraf yang digunakan adalah, mari kita analisis teks deskripsi di atas. Dinding bangunan itu sudah keropos. Pada beberapa bagian sudah berjamur dan mengelupas. Lantainya juga dipenuhi lumut dan tumbuhan perdu. Pengembangan paragraf pada teks deskripsi dilakukan dengan memerinci. Apa yang diperinci, inilah yang membedakan jenis-jenis pengembangan paragraf pada teks deskripsi. Pemerincian yang dilakukan pada teks di atas yaitu dengan memerinci bagian-bagian dari objek. Di sini objeknya adalah ruangan dan yang diperinci adalah bagian lantai dan bagian dinding. Maka jawaban dari soal ini adalah B, yaitu berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Selanjutnya, tanda baca yang tidak tepat pada teks di atas adalah, untuk menjawab ini kalian harus paham fungsi dari 4 tanda baca tersebut. Pertama, tanda hubung. Salah satu fungsinya adalah memisahkan kata ulang. Tanda titik 2 digunakan di akhir kalimat yang dilanjutkan dengan perinciannya. Misalnya, Fakultas Ilmu Pendidikan Unma memiliki 4 fakultas. Titik 2, 1. Diksatra Siada, 2. Pendidikan Guru Matematika, 3. Pendidikan Guru Bahasa Inggris, 4. Bimbingan konseling. Tanda koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian. Misalnya, ibu ke pasar membeli daging, ayam, ikan, dan sayur mayur. Dan salah satu fungsi titik adalah untuk mengakhiri kalimat. Masih banyak tanda baca yang lain dan masih banyak pula fungsi-fungsi lain dari tanda baca yang 4 ini. Silakan kalian pelajari lagi. Terkait dengan teks di atas, maka penulisan tanda baca yang tidak tepat adalah penggunaan titik 2. Karena yang dirincikan bukan bagian-bagian dari objek yang dijelaskan pada kalimat. Siswa hebat Indonesia, itulah pembahasan kita tentang contoh-contoh soal teks deskripsi. Untuk soal teks cerita fantasi, tunggu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.